Oke. Tes. Ya. Oke. Selamat siang Pak Samyoji dan teman-teman Ya. sekalian. Jadi kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan model data untuk KKRS dan KRS. Jadi pertama itu saya mulai dari KKRS dulu ya. Jadi dalam KKRS ini data yang akan muncul itu adalah mata kuliah yang akan dipilih setiap mahasiswa. Lalu setelah dari KKRS ini data akan merekam seperti mata kuliah apa saja yang akan dipilih oleh para mahasiswa dan banyaknya jumlah kelas yang harus disediakan oleh kampus. Lalu dari data yang sudah ditemukan seperti banyaknya jumlah kelas dan mata kuliah apa saja yang dipilih oleh mahasiswa, maka kampus akan membuat yang namanya penawaran kelas. Yang di situ isinya itu ada kayak mata kuliah yang akan dipilih dari mahasiswa tadi, dosen pengampu, jadwal sesi, jadwal UTS, jadwal ujian. Seperti itu. Lalu dari penawaran kelas tersebut nanti akan digunakan oleh para mahasiswa untuk mengisi KRS. Dan dalam KRS tersebut mahasiswa akan mengisi beberapa data seperti nama mahasiswa, NPM mereka, terus mata kuliah apa saja yang akan dipilih oleh mahasiswa tersebut, terus dosen pengampunya nanti untuk mata kuliah tersebut, jadwal sesi, jadwal UTS, dan jadwal UAS. Nah, dari data KRS tersebut nanti ada beberapa data yang akan diberikan ke mahasiswa dalam bentuk SBTK, yaitu kayak mata kuliah apa aja yang dipilih oleh mahasiswa tersebut, dosen pengampunya, dan jadwal sesi, jadwal UTS, dan jadwal UAS, dan juga SPP variabel yang harus dibayar oleh setiap mahasiswa. Lalu setelah KRS tersebut, kampus akan mendapatkan beberapa data seperti nama mahasiswa, NPM, mata kuliah apa aja yang diambil oleh mahasiswa, dosen pengampunya siapa saja, terus jumlah mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, dan SPP variabel. Dan dari data setelah KRS ini itu akan didistribusikan ke yang pertama ada dosen pengampu dan bagian keuangan. Nah, yang diterima oleh dosen pengampu itu adalah data nama mahasiswa, NPM, dan mata kuliah apa yang dosen pengampu itu untuk mengajar mata kuliah apa. Maaf. Ya. Lalu pada bagian keuangan itu mendapatkan informasi kayak nama mahasiswa dan NPM-nya dan berapa jumlah SPP variabel yang harus dibayarkan oleh mahasiswa tersebut. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Oke. Baik. Iya, dari tugas-tugas ini ya, ada beberapa hal yang patut menjadi catatan. Pertama, ada apa Regina kok mengacungkan? Pak, kan izin soalnya mati lampu, dia berusaha connect buat pakai tethering tetap nggak bisa. Oke, ya sudah, nanti saya catat itu izin ya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih informasi. Baik. Nah, jadi begini. Kalian bertiga, saya nggak tahu Ellen ya, karena Ellen tidak hadir, tidak bisa menjelaskan desainnya. Itu mengalami masalah yang sama.
yaitu kalian tidak bisa memisahkan data dengan proses. Dalam membuat database, fokus utama itu adalah pada data apa yang direkam, bukan proses. Proses contohnya apa? Misalnya tadi Regina, Paul, dan Angger ya, itu semuanya mengatakan ada input, ada memasukkan data. Ya, nah, coba saya share screen dulu. Jadi kalau kita akan, oke, ya. Nah, jadi proses memasukkan data itu ada menggunakan formulir. Jadi termasuk input pra-KRS, input data KRS, itu ada di sini. Yang dimasukkan apa? Datanya, bukan inputnya. Ya, jadi proses menginput itu tidak ada di dalam database, karena isinya hanya data. Proses itu ada di tempat lain. Ya, jadi harus memisahkan antara proses dan data. Dan database. Lalu juga SBPK dan lain sebagainya itu juga bukan database. SBPK itu adalah report, laporan. Karena apa? SBPK itu dinamis, berubah-ubah. Misalnya, hari ini Angger mendaftar 24 SKS. Keluar kan SBPK 24 SKS ya, dengan 8 mata kuliah. Tapi ternyata kemudian salah satu mata kuliah yang dipilih oleh Angger, salah satu kelasnya dibatalkan, di-drop. Maka Angger harus mengganti mata kuliah tersebut. Sehingga setelah mengganti menjadi SBPK yang kedua. Datanya berubah kan? Nah, itu karena SBPK itu report. Jadi yang datanya berubah-ubah tidak boleh masuk ke sini. Ya, output, kategori output laporan, data yang muncul tampilan layar itu nggak boleh masuk dalam database. Demikian juga dengan input, formulir itu nggak boleh masuk dalam database. Ya, jadi ini perlu dipisahkan antara proses dengan data. Ya. Nih, ya nggak apa-apa, namanya juga latihan itu seperti itu. Ya, jadi harap nanti dipikirkan. Lalu saya tadi melihat juga, dan ini semua seragam ya, kalian tidak menangkap adanya entitas-entitas yang diperlukan. Ya, nah, langkah pertama untuk kalian akan buat database itu sebetulnya terserah dari prosesnya seperti apa ya. Proses flowchart itu sebetulnya kalian berusaha mengidentifikasi entitasnya apa. Coba kenali dulu entitasnya. Oke, entitas pertama dalam KRS itu apa kira-kira? Nomor 1. Mahasiswa, Pak. Mahasiswa, betul sekali. Data mahasiswa mana? Akhir tadi ada ya. Paul, Regina kayaknya ada atau enggak, saya agak lupa ya. Tapi itu harus ada dulu mahasiswa. Oke, apalagi? Paul mungkin? Entitasnya apa, Paul? Selain mahasiswa. Dosen, Pak. Dosen, betul sekali. Oke. Apalagi Regina? Apalagi? Harus di-unmute gitu kalau mau menjawab. Dosen, mahasiswa, apalagi? Mata kuliah kan? Ini saya catat supaya saya juga nggak lupa. Nah, lalu 3 ini yang paling penting sebetulnya. Mahasiswa, dosen, mata kuliah. Nah, kita lihat mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah itu relasinya apa? Satu orang dosen bisa mengajar berapa mata kuliah? Satu orang dosen bisa mengajar berapa mahasiswa? Banyak. Satu mahasiswa bisa ikut berapa dosen? Banyak juga. Maka kemudian sebetulnya dosen dengan mata kuliah ini hubungannya ya. Jadi kalau mau digambarkan hubungannya itu adalah dosen, mata kuliah, mahasiswa. Nah, tapi dosen, mata kuliah, mahasiswa ini masing-masing many to many. Satu dosen bisa mengampu lebih dari satu mata kuliah. Satu mata kuliah bisa diampu oleh lebih dari satu dosen. Terutama yang paralel ya. Mata kuliah ya, bukan kelas. Maka antara dosen dengan mata kuliah ini ada kelas. Gimana kelas itu isinya adalah AKT berapa ditambah ABCDE-nya. Ya. Dan ada kode dosen. Jadi cukup nanti itu kode dosen saja. Lalu mahasiswa itu tinggal pilih ke kelas tadi. Itu ya.
Nah, itu yang core-nya, intinya. Kalau nanti mau ditambah untuk biaya variabel, biaya tetap dan sebagainya juga bisa. Mahasiswa itu ada mahasiswa aktif dan tidak aktif. Mahasiswa aktif itu apa? Yang sudah bayar SPP tetap, gitu toh? Nah, informasinya dari bagian keuangan, berarti apa? Data pembayaran SPP tetap. Tuh. Nanti ada, kalau sudah, outputnya akan ada data atau informasi mengenai mahasiswa dan SPP variabelnya. SPP variabel itu juga bukan database, karena Pak, SPP variabel itu hitung-hitungan. Dari jumlah SKS yang diambil, kalikan tarif per variabelnya. Per SKS, sorry, tarif variabel. Maka mungkin bisa ditambahkan entitasnya apa? Di dalam mata kuliah atau di dalam mahasiswa itu adalah tarif variabel. Itu. Ya, ini ya sudah, nggak apa-apa, namanya juga belajar gitu ya. Artinya, kalian masih bingung bahwa membedakan proses dengan datanya itu harus terpisah, ya, jangan dijadikan satu. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Nanti silakan direvisi ya model datanya, karena itu akan digunakan untuk tugas berikutnya. Ya. Oke. Ya, jadi supaya tidak sia-sia gitu ya. Jadi kalau saya itu sebenarnya memberikan tugas itu dari awal, itu nanti berlanjut dipakai terus. Jadi tidak sia-sia gitu ya. Kalau bisa seperti itu akan saya lakukan seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak mengenai tadi tugas tadi, hal yang saya jelaskan? Jadi pisahkan data dengan proses ya. Oke, kalau tidak ada, kita bahas sekarang materi kita hari ini, yaitu ini Enhance ER dan SQL. Ya. Saya sudah sedikit menyinggung Enhance ER ini pada saat kita bicara mengenai normalisasi kemarin. Ya, tapi belum lengkap hari ini kan. Dan saya juga akan mulai membahas mengenai SQL ya, secara lebih formal. Kalau kemarin kita sudah praktek dari SQL, sudah ada sedikit penjelasan. Nah, sekarang kita lihat SQL itu apa secara lebih detail. Ya, oke. Nah, dalam Enhance ER ya, itu dalam ER model itu ada beberapa kelemahan. Ya. Kalau kalian lihat pada flowchart KRS itu, ya, ada beberapa asumsi yang tidak kelihatan sebetulnya, tapi ada asumsi. Kira-kira apa asumsinya? Mungkin kalau ada yang bisa menangkap. Paul, kalau kamu lihat KRS itu, ya, flowchartnya, kira-kira asumsinya apa, Paul? Ada nggak asumsi yang kamu lihat tapi kok kayaknya belum didiskusikan? Oke. Ya, kalau tidak menangkap juga tidak apa-apa, karena oke, baik, saya beritahukan aja ya. Asumsinya proses itu adalah untuk mahasiswa S1. Kenapa dibuat seperti itu? Karena pada struktur universitas kita yang lama, struktur organisasi universitas yang lama, program pascasarjana seperti magister manajemen itu berada di bawah program pascasarjana, ada direkturnya sendiri. Jadi program pascasarjana itu menjadi seolah-olah fakultas tersendiri. Gitu ya. Nah, dengan struktur baru yang mulai berlaku tahun ini, ya sudah keluar SK-nya, di bawah fakultas itu tidak lagi program studi, tapi departemen. Di fakultas kita punya 2 departemen saat ini, yaitu akuntansi dan manajemen. Nah, di bawah departemen itulah nanti akan ada program studi. Maka di manajemen itu ada program S1 manajemen dan ada program magister manajemen S2. Di departemen akuntansi sementara ini baru ada S1 akuntansi, tapi sedang dalam proses untuk mengajukan izin pembukaan magister akuntansi. Dan Departemen Manajemen saat ini juga sedang dalam proses untuk mengajukan pembukaan program S3 Manajemen. Ya, jadi nanti di bawah departemen itu ada S1, S2, S3. Yang kelihatan sekali struktur seperti itu adalah di universitas besar seperti UI atau UGM. Jadi misalnya di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis UGM itu di bawahnya ada Departemen Ilmu Ekonomi, Departemen Manajemen, dan Departemen Akuntansi. Di bawah akuntansi itu ada S1, S2, S3. Ya. S1-nya macam-macam, S2-nya macam-macam, S3-nya juga hanya satu sih kalau S3-nya. Ya, tapi S2-nya kan macam-macam. Ada Magister Akuntansi dan ada Magister Sains Akuntansi. S1-nya tidak terhitung. Ya. Nah, itu. Nah. Oke, sekarang apa hubungannya dengan ini? Kalau kemudian itu dimodelkan, ya, S1 dan S2 itu kan agak berbeda. Ya. Mata kuliahnya beda, kurikulumnya beda, fasilitas dan bayarannya juga beda. Maka, apakah bisa mahasiswa S1 dan S2 itu datanya jadi satu? Selama ini kan tidak. Ya. Oke. Kemudian kasus yang lain, kalau kalian ke rumah sakit, nah ini contohnya bagi rumah sakit nih. Ada pasien, ya. Pasien itu kan ada dua jenis kalau di rumah sakit. Kalau kalian berobat ke rumah sakit, itu kalian jadi pasien pilihannya hanya dua, rawat jalan atau rawat inap. Rawat jalan tidak bisa rawat inap, ya. Jadi kalau kalian rawat inap tidak bisa rawat jalan. Ya, jadi kalau kalian ke rumah sakit itu pilihannya hanya salah satu itu, tidak bisa kedua-duanya. Ya. Oke. Rawat jalan dan rawat inap itu ada kesamaannya, sama-sama pasien, tapi ada perbedaannya. Nah, nanti kita lihat. Ya. Nah, IR yang tradisional yang diciptakan oleh Chen itu tidak bisa mengakomodasi itu. Lalu cara kalian ya buat entitas baru. Mahasiswa S1, mahasiswa S2, ya, mahasiswa S3. Nah, nanti kalau sudah seperti UGM itu ada Magister Sains Akuntansi, Magister Akuntansi itu beda. Maka buat semakin banyak tabelnya nanti gitu ya, dan pembuatan model datanya juga menjadi semakin rumit. Maka itu perlu diperbaiki. Ya. Nah, kemudian muncullah enhanced IR. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, enhanced IR ini juga muncul sebagai akibat dari adanya mazhab atau aliran object oriented di dunia programming. Ya, tapi saya tidak akan bahas ke sana. Kita lihat saja. Oke. Dalam enhanced IR itu entitas itu menjadi dua jenis, yaitu supertype dan subtype. Ya. Kalau subtype itu adalah entitas yang menjadi subkelompok dari entitas lain. Kalau supertype itu adalah entitas generik. Nah, nantinya subtype itu akan punya atribut yang sama dengan subtype yang lain dalam satu kelompok yang sama. Ya, tetapi ada atribut yang berbeda antara satu subtype dengan satu subtype yang nanti gambar akan jadi lebih jelas. Ya. Nah, jadi nanti entitas utamanya atau supertype-nya itulah induknya. Kemudian dia akan diturunkan menjadi subtype yang berbeda. Dan tiap-tiap subtype itu mewarisi atribut dari supertype. Jadi ini adalah supertype, ini entitas generik. Dia akan diturunkan menjadi subtype, di mana tiap subtype ini menerima atribut yang sama ini. Tetapi nanti ada atribut-atribut unik yang membedakan subtype 1 dan subtype 2 maupun subtype 3 dan seterusnya. Ya, ini notasinya seperti ini. Nanti apa artinya lingkaran ini dan ini semuanya akan saya jelaskan. Ya, nanti akan ada. Oke. Nah, supertype maupun subtype itu bisa punya relasi sama, ya. Dan relasinya itu bisa diturunkan juga atau bisa juga tidak. Nanti kita lihat. Contoh, ya, subtype dan ini satu supertype yaitu karyawan itu punya 3 subtype yang berbeda. Ya. Jadi kalau karyawan di satu perusahaan itu ada 3 jenis, yaitu buruh, ya, karyawan. Jadi ini berdasarkan gajinya sebetulnya, ya. Ini dibayar jam-jaman, buruh jam-jaman. Ini dibayar bulanan, ini juga jam-jaman tapi agak berbeda. Jadi ada buruh, karyawan tetap, gitu ya, dan konsultan. Nah, semua karyawan itu akan punya
atribut yang sama, yaitu apa? Ada nomor karyawan, ada nama, ada alamat, dan kapan mereka mulai bekerja. Tapi untuk buruh, itu nanti ada gaji per jam. Sedangkan kalau yang ini gajinya per bulan atau per tahun. Dan ada bonus. Kalau buruh mungkin tidak ada. Konsultan itu ada nomor kontrak, karena konsultan itu biasanya berdasarkan kontrak. Dan ada tarif per jamnya. Ya sama kan sebetulnya antara ini dengan ini itu. Ya. Hanya kalau ini jam-jamannya tarif minimum, ini jam-jamannya tarif maksimum, gitu kan, bedanya di situ. Tapi ini semua sama. Jadi konsultan akan punya nama, nomor, alamat tempat tinggal, dan kapan mereka mulai bekerja. Buruh juga punya. Nah, jadi super type-nya itu karyawan, dan subtype-nya ada karyawan jam-jaman, bulanan, dan konsultan. Nah, semua karyawan, terlepas dari mereka itu statusnya konsultan, gajian bulanan, atau buruh yang jam-jaman, itu akan punya atribut ini. Dan atribut ini, meskipun tidak ditulis di bawah ini diturunkan ke sini semua. Semua punya. Lalu, karyawan itu akan punya atribut sendiri yang unik. Ya. Konsultan punya dua atribut ini yang tidak dimiliki oleh ini dan ini. Ini tidak dimiliki oleh ini dan ini. Bonus itu hanya ada di sini, tidak di sini, ada di sini. Itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana relasinya? Kalau yang punya relasi dengan entitas lain itu adalah supertype, maka semua subtype juga akan punya relasi. Kalau relasi itu hanya terjadi pada level subtype, maka hanya di situ saja. Supertype-nya tidak, subtype yang lain juga tidak. Oke. Contohnya ini adalah tadi yang saya sebut pasien. Ya. Oke. Supertype-nya pasien, subtype-nya ada yang rawat jalan dan rawat inap. Presiden itu rawat inap, outpatient itu rawat jalan. Semua pasien itu akan punya ID. Biasanya kalau di rumah sakit ini disebut sebagai nomor rekam medis. Ya. Jadi pasien itu identifier kalau di rumah sakit nomor rekam medis. Dan ada nama dan kapan dia mulai masuk atau mulai dirawat. Ya. Nah, rekam medis ini nantinya kalau Anda lihat ke bagaimana cara BPJS bekerja, ya. Cara BPJS Kesehatan bekerja itu adalah cara kerja asuransi kesehatan nasional yang umum terjadi di negara-negara maju kecuali Amerika Serikat. Hanya Amerika Serikat itu yang tidak punya sistem seperti BPJS Kesehatan. Negara-negara Eropa punya, Inggris punya, bahkan Inggris itu sangat bangga dengan BPJS Kesehatan mereka. Australia juga punya, Selandia Baru punya, hanya Amerika Serikat yang tidak. Ya. Indonesia sudah punya, ya dengan segala kelemahannya, tapi masih lumayan ya. Ibu saya almarhum itu dulu pernah sakit kanker dan beliau itu hanya kepensiunan pegawai negeri. Pensiunannya hanya 1 jutaan sebulan, nggak sampai 2 juta. Beliau itu harus mengikuti dirawat, gitu ya, dioperasi dan dapat perawatan kemoterapi 6 kali tiap 3 minggu. Sekali kemo itu obatnya saja 12 juta rupiah. Anda bisa bayangkan 12 juta rupiah padahal pensiunan ibu saya hanya 2 juta kata saya. Nggak bisa mati berdiri itu ibu saya kalau nggak pakai BPJS Kesehatan. Nah, oke. Kalau Anda lihat BPJS Kesehatan itu kan selalu ada fasilitas kesehatan satu, ya, entah itu dokter keluarga atau puskesmas atau rumah sakit juga bisa adanya itu. Nah, maka setiap kali sakit pasien anggota BPJS ini harus datang ke Vaskes 1 dulu. Vaskes 1 itu pada dasarnya dokter umum. Di Australia seperti itu. Setiap kali saya sakit, kalau di sini lain ya, kalau saya sakit saya bisa ke rumah sakit minta ketemu spesialis. Di Australia nggak bisa. Dulu ketika anak saya bayi itu, anak saya punya masalah pencernaan gitu. Ya saya datangnya ke dokter umum, bukan spesialis. Setelah dokter umumnya nyerah gitu ya, baru dia nulis surat rujukan ke dokter spesialis. Dokter spesialisnya itu kalau tidak ada surat rujukan nggak mau terima. Ya. Nah,
Sama di Indonesia juga begitu sistemnya dengan BPJS Kesehatan ini. Anda ke dokter fase 1 dokter umum, kalau dokter umumnya nggak sanggup baru dirujuk ke spesialis. Spesialis nggak sanggup rujuk lagi ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit nggak sanggup ke rumah sakit sampai nanti rujukan nasional itu ada di rumah sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Kalau RSCM nyerah itu ya sudah, kan? Nah, oke. Nah, mengapa kok harus ke fase 1? Karena di fase 1 itu nanti data Anda akan dicatat dalam rekam medis. Sehingga data Anda mulai dari pertama kali jadi pasien di situ sampai nanti ya harapannya sampai meninggal itu datanya lengkap. Karena apa? Masalah kesehatan itu tuh sebab akibat. Apa yang Anda alami sekarang itu mungkin menyebabkan sesuatu di masa depan. Maka rekam medisnya harus lengkap di situ. Ya. Nah, maka ini dan rekam medis inilah identitas pasien. Ya. Kapan mulai? Maka dalam BPJS Kesehatan itu nggak boleh pindah-pindah fase ke 1 kecuali pindah domisili. Ya. Karena supaya catatan pasiennya lengkap. Nanti kalau kita sudah maju, BPJS Kesehatan itu sudah pakai sistem digital gitu ya, terpusat gitu, mungkin siapapun dokternya bisa langsung buka, langsung tahu rekam medisnya. Tapi itu akan jadi masalah karena rekam medis itu rahasia. Ya. Hanya pasien yang boleh tahu dan beserta dokter yang merawat. Dokter yang tidak merawat juga boleh tahu gitu ya. Jadi, nah, dia punya 2 subtype, rawat jalan dan rawat inap. Kalau rawat jalan itu yang berbeda apa? Dia ada tanggal kontrol, tanggal periksa kembali. Kalau rawat jalan itu ada tanggal kapan dia diperbolehkan pulang. Ya, ini kan kapan mulai perawatan, ini kapan kontrol, ini kapan boleh pulang. Perawatan di sini kalau untuk pasien rawat inap adalah mulai masuk ke rumah sakit untuk dirawat. Oke. Dan punya relasi di super time itu pasien itu punya dokter yang bertanggung jawab. Dokter utama yang merawat itu siapa? Ya. Maka ada ID. Semua pasien, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, pasti punya dokter yang merawat. Siapa? Yang tanggung jawab. Nanti dokter ini yang menentukan, harus ronsen, harus lab, harus rawat inap, boleh pulang, itu dokter ini yang menentukan. Nanti harus konsultasi dengan dokter spesialis, dia juga yang menentukan. Ya. Nah, jadi relasi pasien ini terjadi pada level super type, maka di subtype-nya semua punya dokter yang bertanggung jawab merawat. Minimal 1, maksimal 1 ya, 1. Nah, kemudian pasien rawat inap itu punya relasi dengan tempat tidur atau kamar. Dia dirawat di tempat tidur yang mana atau kamar yang mana. Ya. Nah, tapi ini itu hanya terjadi pada level subtype, yaitu pasien rawat jalan. Rawat inap. Rawat jalan tidak punya. Tidak menginap kok. Ya nggak perlu tempat tidur, tidak perlu kamar. Ya. Tapi mereka berdua, rawat jalan maupun rawat inap, punya dokter. Itu. Ya. Di penjelasannya seperti itu. Kita menentukan supertype dan subtype. Ini ada generalisasi dan spesialisasi. Ya. Generalisasi itu kalau kita ketemu supertype-nya, kalau kita ketemu subtype-nya dulu, itu generalisasi. Tapi kalau yang kita temui itu adalah supertype-nya duluan, itu spesialisasi. Ya. Jadi kalau generalisasi itu subtype, kita lihat apa yang sama. Ini supertype-nya. Ya. Tapi kalau spesialisasi itu kita ketemu supertype-nya, kalau kita lihat, ini ternyata ada yang subtype-nya ketemu. Gitu ya. Oke. Kita mulai dari yang generalisasi dulu. Nah, ini ada data 3 entitas. Mobil, truk, dan motor. Dengan masing-masing punya atribut. Ya. Kita lihat, apakah dari atribut-atribut ini ada yang sama? Apa yang sama dari atribut-atribut ini? Coba, Regina, apa dari 3 entitas ini atribut yang sama apa? Harga, engine displacement, sama vehicle name. Oke. Dan tentunya vehicle ID itu ya. Ya, oke. Vehicle ID. Ya, oke. Jadi ada ID, harga, engine displacement itu maksudnya kapasitas mesin, dan nama kendaraannya itu apa?
Nama kendaraan itu merek dan tipenya. Nah, misalnya Toyota Avanza, gitu ya. Oke. Nah, ini ada 3 ini. Ada 1, 2, 3, 4 yang sama. Oh, ternyata 3 entitas yang berbeda ini punya 4 atribut yang sama. Berarti nanti kita bisa menentukan super type-nya. Kendaraan. Kendaraan itu punya nomor kendaraan, harga, kapasitas mesin, maupun juga vehicle name, nama kendaraannya, merek, dan modelnya. Nah, sekarang apakah dari 3 ini ada yang atributnya berbeda? Ada, yaitu mobil itu ada jumlah penumpang, sedangkan truk itu ada kapasitas dan tipe kabinnya. Motor tidak ada. Nah, oleh sebab itu kita bisa menentukan subtype-nya apa, subtype mobil dan truk, di mana mobil itu atribut uniknya adalah jumlah penumpang, untuk truk itu atribut uniknya adalah kapasitas dan tipe kabinnya. Motor bagaimana? Motor tidak ada atribut yang unik, maka motor cukup ada di sini saja. Ya, ini itu. Nah sekarang contoh dari spesialisasi. Ini ada tipe entitas itu adalah suku cadang. Ada nomor suku cadang, kodenya ya, ID-nya itu, deskripsi, jumlah suku cadang yang dimiliki di gudang, ya, lokasi, lalu ada routing number, dan ada supplier, dan supplier ID. Nah, routing number itu hanya untuk suku cadang yang dibuat sendiri. Sedangkan supplier itu hanya berlaku untuk suku cadang yang dibeli. Jadi ternyata suku cadang itu ada 2 jenis. Beli atau buat sendiri. Ya. Oh, berarti kalau suku cadang itu ada 2 jenis, beli dan buat sendiri. Nah, berarti kita bisa menyimpulkan dari sini bahwa suku cadang itu adalah super type. Tapi ternyata dari super type ini ada 2 subtype yang berbeda. Yang satu suku cadang yang dibuat sendiri, yang satu adalah suku cadang yang dibeli dari luar. Maka bisa kita putuskan bahwa type-nya tadi adalah suku cadang, kode, deskripsi, lokasi, dan jumlah yang ada di gudang. Lalu ini kita ciptakan 2 subtype, yaitu suku cadang yang dibuat sendiri dan suku cadang yang dibeli. Kalau dibuat sendiri ada routing number, kalau yang dibeli ada supplier ID dan unit price. Ini dia punya relasi dengan supplier ID dan unit price di sini. Ini adalah spesialisasi. Ya. Nah, di dalam Enhanced ER ini ada constraint atau ada batasan-batasannya. Ya. Yang nomor 1 itu adalah completeness constraint. Completeness constraint ini mengatur apakah satu anggota supertype itu harus jadi anggota dari setidaknya 1 subtype atau tidak. Ya. Yang total specialization rule, yes, ini digambarkan dengan 2 garis. Yaitu apa? Ya, anggota supertype itu harus jadi anggota setidaknya salah satu dari subtype. Ada yang partial specialization rule, tidak. Anggota supertype tidak harus jadi salah satu anggota subtype. Kita lihat yang total specialization rule itu adalah pasien. Pasien itu ini dengan 2 garis ya. Itu bisa jadi pasien rawat jalan atau rawat inap. Tidak, tapi tidak kedua-duanya. Dan tidak bisa tidak menjadi anggota di sini. Jadi pasien itu harus ada di sini, anggota di sini, atau anggota di sini. Oke, ini total 2 garis. Kalau yang partial specialization rule mana? Kendaraan tadi. Ya, digambarkan dengan 1 garis. Ini. Motor itu masuk mana? Tidak masuk truk, tidak masuk mobil. Motor itu ada di sini. Maka boleh anggota supertype ini tidak menjadi anggota di salah satu
subtype. Ini yang partial specialization roles, ya. Oke. Constraint berikutnya ada disjointness. Ya. Itu apakah anggota dari supertype boleh menjadi anggota dari 2 atau lebih subtype? Ya, disjoint. Ya. Disjoint ini artinya satu supertype itu hanya boleh menjadi anggota satu subtype, tidak boleh. Ada yang overlap, yaitu anggota supertype boleh jadi anggota di lebih dari satu subtype. Kita lihat contohnya. Ya. Nah, ini kalau disjoint itu digambarkan dengan lingkaran ini ada D-nya, disjoint. Itu hanya boleh jadi rawat jalan atau rawat inap, tidak boleh kedua-duanya. Ya. Pilih salah satu. Ada yang overlap. Contohnya apa? Ini kalau overlap itu disimbolkan dengan O ini. Suku cadang tadi. Suku cadang itu ada yang bisa dibuat sendiri, ada yang harus beli. Atau ada yang dua-duanya. Ya. Kalau Anda ingat di akuntansi biaya, akuntansi manajemen, kadang kan itu hitung-hitungan untuk lebih murah mana, buat sendiri atau beli. Gitu kan? Nah, ini. Dan ini juga menjadi masalah yang sering dihadapi oleh produser manufaktur dunia. Contoh ya, Samsung. Samsung itu ketika membuat handphonenya, dia punya dua ini, khususnya untuk chip atau prosesor handphonenya. Untuk chip prosesor handphone yang dijual di Amerika Serikat, Samsung itu beli dari Qualcomm, ya, namanya Snapdragon. Tapi untuk yang dijual di Asia dan lain sebagainya, Samsung itu pakai chipnya sendiri yang disebut sebagai Exynos. Nah, jadi untuk Galaxy S, Galaxy Note itu dia bisa pakai Exynos yang dibuat sendiri atau beli dari Qualcomm, Snapdragon. Nah, ini. Oke, lalu constraint berikutnya adalah subtype discriminator. Atribut dari supertype nilainya menentukan subtype-nya, ada disjoint dan overlap. Ini, ya, ini disjoint, ya. Tipe karyawannya itu mau apa? H, S, atau C ini. Nah, ini salah satu. Ya, yang overlap. Ya, seperti ini. Nah, ini hierarkinya seperti ini. Ya, jadi misalnya orang itu kalau di universitas bisa menjadi karyawan, bisa menjadi alumnus, bisa menjadi mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu nanti bisa menjadi mahasiswa pasca sarjana atau mahasiswa sarjana. Kalau karyawan itu bisa dosen atau administrasi. Gitu. Ya. Saya itu alumnus Atmajaya, gitu kan? Bisa juga menjadi karyawan Atmajaya. Tapi saya tidak bisa jadi mahasiswa di Atmajaya. Gak ada kan dosen Anda yang kuliah di Atmajaya? Ya nggak tahu nanti kita sudah punya program S3. Tapi dosen-dosen UGM itu ada yang kuliah di UGM untuk S3-nya. Dosen UI juga ada. Nah, di luar negeri sering sekali ya. Kalau Anda lihat ada yang masih dosen di katakanlah di Oxford itu atau Harvard, ya dia S1-nya Harvard, S2-nya Harvard, S3-nya Harvard, jadi dosen di Harvard. Gitu kan? Ini semua. Dan saya dulu juga sering melihat ada dosen saya yang baru bergelar master ya, karyawan kan, tapi dia sedang menjadi mahasiswa S3 di universitas yang sama, di fakultas yang sama. Nih, ya. Oke. Lalu ada entity cluster itu sebetulnya hanya untuk mengelompokkan saja. Jadi kalau gambar itu entitas yang saling berrelasi atau berhubungan itu dikelompokkan menjadi satu pada lokasi yang berdekatan supaya gampang membaca. Hanya itu Pak, enggak ada, tidak menjadi keharusan. Tapi kan kalau yang punya relasi dikelompokkan berdekatan kan lebih enak membacanya. Itu dulu untuk enhance IR. Ada pertanyaan atau tidak? Pak, saya mau Ya, silakan. Jadi yang tugas kita yang tadi itu yang salah itu kita benerin kan Pak? Kayak Ya, betul. ada
entitasnya apa aja kayak mahasiswa, mata kuliah, Betul. sama dosennya. Nah, ntar di tugas ini kan ada tugas normalisasi kan Pak, Nanti maksudnya saya jelaskan kalau tugas normalisasinya. Nanti. atau yang tugas kita itu nanti kayak yang tadi yang kita udah kita kerjain itu kayak bisa kita apa namanya kita pecah lagi kayak dosen pengampu itu ada yang Gini dosen. aja, jadi gini, ya saya jelaskan aja begitu. Jadi pertama nanti harus Anda lakukan koreksi dulu model yang sudah Anda kumpulkan. Iya. Baru setelah itu nanti lakukan proses normalisasi. Sebab kalau modelnya belum tepat dinormalisasi ya tidak akan tepat. Menangkap kan maksud saya? Iya Pak. Jadi koreksi dulu modelnya, kalau sudah benar baru normalisasi. Oke, gitu, akhir. Ya. Ada lagi pertanyaan? Sama Apa? Pak ini, berarti kan dosen pengampunya itu kayak tadi yang kayak pasien itu ada yang rawat jalan, ada yang rawat inap. Berarti dosen juga kita bisa pecah juga kayak dosen tetap sama dosen tidak tetap dong Pak. Kayak gitu. Oke. Pada kenyataannya memang seperti itu. Tetapi dalam sistem KRS apakah itu ada perbedaan? Nggak ada Pak. Ya. Dan itu tidak relevan dalam hal ini. Apakah dia dosen tetap atau tidak tetap, untuk kalian kan sama saja. Ya enggak? Iya Pak. Ya. Kalau untuk mahasiswanya sendiri kan kayak yang tadi Bapak udah bilang ada yang mahasiswa aktif dan tidak aktif. Itu ngaruh juga atau enggak Pak? Nah, mahasiswa aktif dan tidak aktif itu hanya berpengaruh pada yang aktif lah yang boleh ikut KRS. Hanya di situ. Yang tidak aktif bagaimana ya? Tetap mahasiswa saja ya. Tapi tidak boleh ikut KRS. Tidak terjadwal. Menangkap? Menangkap Pak. Oke. Ya agak berbeda kasusnya dengan dosen tetap dan tidak tetap ya. Oke Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Regina gimana? Ada pertanyaan? Pak, ini kan nanti yang tugas kemarin ada revisi. Terus cara kita buat konsul ke bapaknya biar tahu itu udah bener apa belum gimana? Sebelum ke normalisasi. Ya, tadi kan saya sudah bilang bahwa ada entitas-entitas yang belum tercatat. Itu aja mulai dari situ. Ya, nanti kalian kerjakan saja ya. Setelah itu nanti minggu depan kita bahas apalagi yang masih kurang. Karena begini, ini kan sebetulnya adalah proses kalian belajar untuk bahwa yang namanya buat model itu tidak bisa sekali jadi. Ya, maka saya merancang tugas itu supaya itu yang terjadi. Ya, saya kira tidak perlu konsultasi. Ya, kerjakan saja nanti konsultasinya minggu depan pada saat kita kuliah sekalian, biar semuanya bisa melihat. Ya, jadi saya nggak harus ngomong berkali-kali. Seperti tadi, saya bisa melihat bahwa kalian bertiga ternyata ada satu kesalahan yang sama. Nah, sehingga kalian langsung saya jelaskan, semua tahu. Tapi kalau konsultasi satu-satu dan ternyata ada kesalahan yang sama, saya berarti harus ngomong 3 kali ya, atau 4 kali kan dengan Ellen ya. Jadi sekalian aja. Itu. Menangkap ya? Oke. Pak. Ya. Karena dia ada entitas berbeda, berarti kita bikinnya 3 gitu kan, maksudnya 3 kotak berbeda gitu kan Pak? Betul, betul. Oke Pak. Sudah. Baik. Pak. Yuk. Baik, nah, saya teruskan dulu ya. Sekarang kita akan ke Structure Query Language, SQL. Oke. SQL itu adalah Structure Query Language. Ini diturunkan dari model relasional. Ya. Nanti kita lihat historinya setelah ini. Ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengelola sistem manajemen basis data relasional, atau sering disingkat RDBMS. Jadi kalau kalian mendengar ada istilah RDBMS, itu adalah Relational Database Management System. Oke. Ya. Jadi model relasional yang sudah saya sampaikan pada Anda, yang digambarkan dengan ER, Entity Relationship, itu dikembangkan oleh namanya EFCOT.
FCOT ini ilmuwan ya, yang bekerja di IBM. Ya. Dia yang mempublikasikan. Ini saya masih punya itu artikelnya, ya kalau mau baca. Tapi penuh dengan notasi matematika dan aljabar. Ya, saya sendiri nggak tahu itu artinya apa. Tapi FCOT ini yang mempublikasikan paper pertama mengenai konsep relational database. Nah, tahun 74 sampai 79, ya, ini tempat kerjanya FCOT nih, IBM Research Lab ini tempat kerjanya si COT ini. Mereka membuat sistem R, ya, dengan SQL. Sistem R itu sistem operasi, SQL itu database-nya. Nah, SQL ini yang kemudian disingkat menjadi SQL. Maka saya, kalau Anda mendengarkan saya sering kadang-kadang menyebut SQL, kadang-kadang saya menyebutnya SQL, karena aslinya itu namanya SQL. Ya, diciptakan di sini berdasarkan papernya COT. Ya. Jadi gini, COT itu adalah ilmuwan matematika. Kalau Anda lihat akarnya informatika, sistem informasi dan lain sebagainya adalah ilmu komputer. Ilmu komputer itu pada dasarnya adalah matematika. Maka kalau kalian lihat, yang namanya program studi ilmu komputer itu tidak ada di informatika, itu ada di MIPA biasanya, matematika. Nah, jadi ilmu komputer itu yang istilahnya membuat dasar matematikanya, informatika itu yang menerjemahkan persamaan-persamaan matematika itu menjadi produk teknik, ya, supaya tahu. Nah, tapi yang pertama kali memasarkan produk relational database dengan SQL itu justru bukan IBM, tapi adalah Oracle tahun 79. Ya. Oracle itu pada masa jayanya adalah produsen software terbesar kedua di dunia setelah Microsoft. Ya. Ini, nah, jadi SQL ini ya, dan mulai banyak menyusul. Lalu tahun 86 ada ANSI. ANSI itu kalau di Indonesia SNI ya, Standar Nasional Indonesia itu. Badan Standar Amerika Serikat itu ANSI. Itu kemudian melihat banyak perusahaan yang meluncurkan produk dengan SQL, lalu mereka berkumpul sepakat untuk membuat standar SQL. Ya. Ini. Dan mulailah SQL ini menjadi bahasa standar untuk produk relational database management system. 89, 92, 99 sampai 2003 itu adalah versi-versi SQL. Maka sering disebut sebagai SQL 89, SQL 92, SQL 99, SQL 2003. Dan sekarang SQL itu sudah menjadi standar internasional, ya, yang dikeluarkan oleh ISO. Ya, ada ISO-nya. Ini sudah menjadi standar internasional. Kalau tadinya sampai tahun 2003, SQL itu menjadi standar de facto. Hanya di Amerika Serikat saja dia menjadi standar, tapi di internasional belum. Sekarang sudah diadopsi oleh ISO menjadi standar internasional. Ini menjadi bahasa database. Ya. Oke, ada standarnya. Nah, tapi sama seperti bahasa itu kan bahasa internasional kan ada bahasa Inggris misalnya. Tapi bahasa Inggris itu kan ada bermacam-macam dialek. Bahasa Inggrisnya orang Amerika beda dengan British, beda dengan Australia, beda dengan New Zealand, beda dengan Kanada. Ada, misalnya ya, kalau orang Amerika Serikat itu kalau mengatakan can dan cannot, itu sama, I can. Gitu. Tapi kalau orang Inggris, di luar Amerika, ada I can dan I can't. Can itu berarti bisa, can tidak bisa. Ya, cannot. Nah, ini. Jadi ada dialek-dialek yang berbeda. Demikian juga dengan SQL. SQL-nya MySQL dengan SQL-nya Microsoft SQL Server itu berbeda. Beda lagi nanti dengan Oracle, beda lagi dengan Postgre dan lain sebagainya. Jadi beda-beda. Dialeknya berbeda-beda. Tapi bahasa intinya sama. Kata-katanya sama, tata bahasanya juga sama. Hanya dialeknya berbeda-beda. Apa tujuan dibuat standar SQL? Satu, ini menspesifikasikan tata bahasa dan semantik untuk definisi data dan manipulasi data. Jadi bagaimana kita membuat data, menciptakan data, dan bagaimana kita bisa memanipulasi data. Ini juga menetapkan atau mendefinisikan struktur data. Memungkinkan portabilitas. Portabilitas itu artinya apa? Kita bisa pindah-pindah produk, tapi database-nya tidak.
berubah. Jadi database yang dibuat di MySQL bisa dengan mudah dipindah ke Oracle, bisa dengan mudah dipindah ke SQL Server-nya Microsoft atau kemanapun tanpa harus melalui proses yang panjang. Ya. Istilahnya plug and play gitulah ya. Oke. Dan juga nanti memungkinkan adanya standar ini dikembangkan dan diperbaharui. Manfaatnya apa? Mengurangi biaya latihan. Kalau Anda sudah bisa SQL di MySQL, pindah ke Oracle itu perbedaannya tidak banyak. Perintah-perintah intinya sama. Hanya perintah-perintah khusus untuk Oracle itu yang berbeda. Nanti kalau pindah ke Microsoft SQL Server juga sama saja. Ya, perintahnya sama. Perintah intinya. Dengan demikian, produktivitas. Jadi kalau kita ganti produk, kita tidak harus lama-lama belajar, kita sudah bisa langsung bekerja. Aplikasi itu bisa pindah-pindah. Ya. Dan ya umurnya panjang. Karena apa? Misalnya, ini pernah terjadi. Beli Oracle, ternyata Oracle terlalu mahal. Ya, setelah beberapa tahun nggak sanggup lagi untuk beli Oracle, hanya pindah ke yang PostgreSQL, yang open source. Pindah itu ya nggak masalah. Ya. Penyesuaiannya tidak terlalu banyak. Maka aplikasinya bisa awet. Ya. Mengurangi ketergantungan pada satu vendor saja. Jadi Oracle, kalau Oracle ternyata terlalu mahal, kita bisa pindah ke Postgre atau ke Microsoft SQL Server atau yang lainnya. Dan antar sistem itu meskipun database yang berbeda bisa saling berkomunikasi. Oke. Nah, lingkungan SQL itu apa? Itu ada katalog. Katalog itu adalah sekumpulan skema. Ya, skema itu adalah struktur yang berisi objek-objek yang diciptakan oleh user. Apa contohnya? Kalau Anda di MySQL itu database itu adalah skema. Di dalam skema itu ada tabel, ada view, ada macam-macam. Ya. Nah, lalu ada 3 bahasa ini, yaitu Data Definition Language. Ini adalah perintah-perintah untuk mendefinisikan database. Contohnya apa? Create, drop, itu adalah Data Definition Language. Create itu membuat, drop itu menghapus. Ya, nanti ada alter itu mengubah. Kemudian ada Data Manipulation Language. Ini adalah perintah-perintah untuk melakukan query. Select itu adalah Data Manipulation Language. Insert ya, itu adalah Data Manipulation. Kemudian ada Data Control Language. Ini adalah perintah-perintah untuk mengendalikan database, termasuk misalnya menambah user, mengubah hak akses seorang user, menghapus user, itu ada di Data Control Language. Nah, jadi kalau kita lihat itu menjadi seperti ini. Ini tuh satu skema. Ya. Skema. Ini database management sistemnya, ini datanya, programnya. Ini mau gonta-ganti nggak masalah, ini gonta-ganti nggak masalah. Ini masih tetap. Ini pun DBMS-nya diganti tidak jadi masalah. Oke. Nah, ini yang lain, ini tipe data. Saya sudah bicarakan itu ya. Tipe data pada SQL. Ya. Dan ya, tiap-tiap produk akan punya varian tersendiri. Oke. Nah, kita mulai dari sini. Data Definition Language di sini ada untuk mendefinisikan database itu apa? Create table, create index, create view. Ya, lalu membuat foreign key. Menghapus satu tabel atau trunket itu apa ya istilahnya? Trunket itu, jadi kalau database misalnya tadinya berisi 1000 baris, kalian hapus 500 di trunket itu, lalu kemudian dimampatkan gitu ya. Data Manipulation Language ini misalnya untuk use database apa, itu ada di sini, insert, update, select ya. Lalu Data Control Language itu grant, add, revoke. Itu bisa digunakan untuk maintenance, implementasi, ini untuk desain dan implementasi dan seterusnya. Ya. Oke. Kita mulai dari Data Definition Language. Ini untuk membuat skema, membuat tabel, membuat view. Ya. Ini contoh ya. Menciptakan tabel, create table, apa. Ya. Langkah-langkah untuk buat tabel bagaimana? Identifikasi tipe data untuk atributnya, identifikasi kolom yang boleh kosong dan tidak boleh kosong. Not null itu artinya kosong, bukan nol ya. Null artinya boleh diisi atau tidak.
boleh kosong atau tidak. Seperti NPM itu nggak boleh kosong. Ya. Identifier itu nggak boleh kosong. Ya. Ini unik atau tidak dan seterusnya. Ya. Nah, ini ada 4 tabel, lalu perintah-perintahnya ini kan, create table customer D dan seterusnya. Ya, Anda saya kira sudah akrab, kita sudah pernah praktek ini dan Anda sudah, saya kira ya sudah cukup tahu lah, gitu ya. Data integrity control, ya, ini terkait dengan referential integrity, membatasi satu data itu boleh dihapus atau tidak. Terutama kalau data itu dipakai di tabel lain, tidak boleh dihapus begitu saja. Ya. Contohnya kalau foreign key. Jadi kalau misalnya ya, ada dosen mengajar satu mata kuliah, lalu tiba-tiba dosen itu dihapus, mata kuliah yang diajar dosen itu juga akan hilang nantinya. Nah, maka itu bisa dibatasi di situ. Ya. Mengubah atau menghapus tabel. Mengubah tabel itu misalnya mau nambah kolom atau mengubah tipe data satu kolom itu boleh. Ya. Atau menghapus kolom juga boleh. Ya. Nah kalau drop itu ya berarti menghapus sama sekali. Ya. Dan nanti indeks itu kita bicarakan tersendiri. Ya. Nah begini, kalau Anda lihat ke MySQL itu ada yang namanya storage engine atau engine itu apa ya? Ya tipe-tipe media penyimpanannya. Mulai dari MySQL versi 5 itu ada yang namanya InnoDB. Sedangkan MySQL versi 4 dan sebelumnya itu menggunakan yang disebut MyISAM. Nah, Anda tentunya sudah kenal foreign key ya. Nah, foreign key itu baru bisa digunakan kalau Anda memilih tipe datanya, tipe storage-nya itu adalah InnoDB. Kalau pakai MyISAM tidak bisa pakai foreign key. Ya, itu. Dan ada banyak contoh, tapi yang biasanya sudah standar kalau Anda membuat skema di dalam MySQL itu sudah pakai InnoDB. Tapi juga ada tipe-tipe yang lain ya, yang tidak akan saya bahas itu karena itu di luar skop mata kuliah ini. Tapi ya sekedar supaya tahu saja. Jadi kalau Anda melihat ada InnoDB ya itu artinya apa? Tiap-tiap produk juga punya storage engine sendiri. Storage engine itu ya bertanggung jawab untuk menyimpan database ke dalam hard disk. Itu nanti mereka yang atur. Ya. Lalu insert itu menambahkan data ke dalam tabel. Anda sudah akrab dengan ini ya. Oke. Menghapus baris tertentu, bukan kolom tertentu, baris tertentu. Update itu berarti mengubah satu data dalam baris tertentu. Ada merge, ya. Ada select. Kita sudah bicarakan select ini ya. Select itu urutannya ada select from, where, group by, having, order by. Nah, flowchartnya seperti ini. Select product name, standard price from tabel yang mana, where standard price di bawah 275 itu kondisinya. Oke. Kalau kita mengambil data lebih dari satu tabel, ya, itu kita menggunakan, kalau Anda masih ingat di matematika itu ada ini, ada diagram Venn, ya. Jadi kita harus bagus ya kalau kita nanti dalam tabel-tabel yang kita buat kita tahu perpotongannya ada di mana, sehingga kita bisa melihat misalnya tampilkan semua mahasiswa yang ambil mata kuliah manajemen basis data yang rumahnya Purworejo, itu nanti bisa ketemu. Berarti kan melibatkan apa? Mahasiswa manajemen basis data, gitu kan? Yang rumahnya Purworejo, sehingga nanti bisa kelihatan. Ya. Maka di database itu sangat baik kalau kalian mengingat kembali pelajaran diagram Venn, sehingga nanti kalau mencari data tertentu itu tahu ini ada di tabel mana, ini tabel mana, perpotongannya itu jelas. Ya. Oke, itu untuk SQL. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Baik, sekalian saya jelaskan saja untuk tugasnya, ya.
Jadi tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya, ini saya hanya mengulang saja bahwa tugasnya itu untuk semua tabel yang sudah Anda rancang dan dikoreksi gitu ya, silahkan dinormalisasi sampai bentuk normal kedua saja ya. Yaitu apa? Bentuk normal kedua, satu tabel itu sudah dalam bentuk normal pertama dan kemudian dinormalisasi. Jadi semuanya tergantung pada ID ya. Oke. Nanti silakan dinormalisasi. Kalau perlu dipecah menjadi 2 tabel, pecah jadi 2 tabel ya. Itu tugas. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Sampai di sini. Baik, kalau tidak ada, tidak masalah ya. Nanti silakan dikerjakan. Minggu depan kita bahas bersama-sama. Ya. Nanti minggu depan itu kuliah terakhir ya kayaknya, atau belum? Itu kuliah terakhir atau bukan? Sebelum mid ya. Nanti tidak ada mid semester ya, itu janji saya dengan jadi nanti mid semesternya itu dianggap tugas Anda itu sebagai mid semester itu aja. Oke, ya sudah, kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini dulu dan kita bertemu kembali minggu depan. Selamat siang.